Denilson Rodriguez buktikan adaptasi kilat, Jafri Sastra full senyum. Debut pemain asing kerap jadi sorotan, namun Denilson Rodriguez langsung menjawab ekspektasi. Adaptasi cepatnya membuat pelatih PSIS Semarang, Jafri Sastra, terlihat puas dan penuh senyum. Pelatih PSIS Semarang, Jafri Sastra, memberikan penilaian positif terhadap debut dua pemain barunya, Denilson Rodriguez dan M. Hidayat, saat menghadapi Persela Lamongan pada lanjutan Championship 2025-2026 Grup Timur pekan ke-17. Laga tersebut menjadi panggung awal bagi Denilson untuk menunjukkan kapasitasnya bersama Laskar Mahesa Jenar. Denilson Rodriguez akhirnya melakoni laga perdananya bersama PSIS setelah proses administrasi rampung. Momen ini menandai dimulainya peran sang pemain di lini tim. Jafri menyebut, meski baru tampil, Denilson sejatinya sudah cukup lama beradaptasi bersama tim. Kondisi itu membuatnya tidak menemui kendala berarti saat dimainkan. Denilson sebenarnya sudah hampir 1 bulan bergabung dengan tim, namun baru pertandingan ini semuanya clear dan dia bisa dimainkan, ujar Jafri Sastra usai pertandingan. Menurut Jafri, kehadiran Denilson menambah opsi di dalam skuad PSIS yang kini semakin komplit, variasi permainan tim pun dinilai semakin terbuka. Saya kira penampilannya cukup baik, jelasnya. Ia menilai kesiapan pemain asing tersebut sudah terlihat sejak awal laga. Meski statusnya masih debut resmi, kontribusinya dianggap sesuai kebutuhan tim. Selain Denilson, pemain anyar M. Hidayat juga mencatatkan penampilan perdananya bersama PSIS. Kehadirannya melengkapi komposisi tim musim ini. Hidayat menjadi pemain terakhir yang direkrut PSIS. Pemain berpengalaman yang sebelumnya lama berkostum Persebaya itu dimainkan pada babak kedua. Jafri mengungkapkan, proses perekrutan Hidayat dilakukan dengan pertimbangan matang, terutama dari sisi pengalaman dan mental bertanding. Untuk Hidayat, kami rekrut dengan pertimbangan yang sangat teliti. Kami butuh pengalaman dan daya juang dari dia, itu yang menjadi alasan kami mendatangkannya, jelas Jafri. Pelatih asal Padang tersebut bersyukur karena komposisi timnya kini semakin lengkap, namun ia menegaskan pekerjaan rumah PSIS belum sepenuhnya tuntas. Alhamdulillah, bisa dikatakan skuad kita sudah lengkap, tinggal bagaimana kami mempersiapkan tim dengan lebih baik, agar ke depan bisa tampil lebih konsisten, baik secara individu maupun sebagai tim, pungkasnya. PSIS kudu terus menang biar posisi neng klasemen bener-bener aman. Kemenangan tipis di kandang sendiri jadi alarm penting bagi PSIS Semarang. 3 poin memang diraih, namun perjuangan belum selesai karena posisi di klasemen masih rawan dan butuh konsistensi. Pertandingan berjalan ketat sejak awal, kedua tim sama-sama berhati-hati dalam membangun serangan. PSIS mencoba lebih sabar mengalirkan bola sambil mencari celah di pertahanan Persela. Gol penentu kemenangan baru tercipta pada babak kedua. Satu-satunya gol dalam laga ini lahir lewat sundulan bek jangkung PSIS, Otavio Dutra di menit ke-54 memanfaatkan umpan tendangan sudut yang dieksekusi oleh M. Alwi. Hasil ini membuat PSIS Semarang menambah pundi-pundi poin mereka di papan klasemen sementara dengan koleksi 11 poin, tambahan angka yang sangat krusial di fase kompetisi ini. Meski demikian, PSIS belum keluar dari zona degradasi sebab belum beranjak dari urutan 9 klasemen. Situasi ini menegaskan bahwa 1 kemenangan belum cukup untuk merasa aman. Kemenangan ini juga menjadi pemutus tren negatif, setidaknya mengembalikan kepercayaan diri pemain. Namun pekerjaan rumah belum tuntas, PSIS kudu terus menang biar posisi neng klasemen bener-bener aman, setiap laga sisa wajib dimaksimalkan tanpa tergelincir lagi. Selanjutnya, PSIS kembali akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Kendal Tornado FC di pekan ke-18 atau laga penutup putaran kedua kompetisi Championship 2025-2026 di Stadion Jatidiri Semarang pekan depan. Laga tersebut akan menjadi penentu, apakah PSIS mampu menutup fase ini dengan hasil positif dan membuka peluang menjauh dari zona merah, atau justru kembali terjebak dalam tekanan.